سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم كنا مسلمين صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun hormati dan ulun muliakan ayahanda Haji Sufyan Sahair sekaligus sebagai muassis, sebagai pendiri sekaligus pengasuh, pembina Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nurul Ikhlas Nur Sofiyah Ulumuddin IUN Ihya Ulumuddin Nur Sofiyah IUN dan kami hormati bapak-bapak para pembina pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sofiyah banyak bapak-bapak, ibu para ustadz, para asatidz, asatidzah Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sofiyah Banjar serta anak-anakku sekalian, para santri, santriwati Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sofiyah Banjar dan hadirin jamaah salat maghrib, salat isya di malam Lailatul min nisfi Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita marilah memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berada di Masjid Abu Sufyan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nur Sofiyah Banjar ini dalam rangka kita mentakzimkan, menghidupkan salah satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu malam yang dikatakan sebagaimana hadis Nabi, yaitu malam di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Bagaimana tadi kita telah melaksanakan amaliyah yang dianjurkan dilakukan di pada malam nisfu Sya'ban sebagai wujud syukur kita. Kembali kita berdoa bersama. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan. Tadi kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat hajat, kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan Yasin 3 kali, dilanjutkan dengan sholat Isya berjamaah, kemudian juga dilanjutkan pembacaan tahlil dan diisi sedikit dengan ceramah. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan akan dirasakan selalu di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa apa yang termasuk ibadah dan dicatat sisi-sisinya serta balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta hadirin anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk mengabulkan hajat dari ayahanda kita semua, mungkin kami sedikit menyampaikan apa fadilah dan juga apa amalan-amalan sebagaimana di hadis Nabi dan pendapat para ulama, apa yang seharusnya ketika kita berada di salah satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an tadi, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami orang yang memberi
Ibnu Abbas mengatakan, yaitu malam yang dimaksud kata Ibnu Abbas, yaitu mana Quran dituduhkan adalah pada malam yang diberkahi, yaitu malam nisfu Sya'ban. Mungkin anak-anakku sekalian sering mendengar kata berkah. Ya, kalau kita tuh mencari berkahnya. Nah, panggilan bahasa kita nam berkah itu, ulama mengatakan yang namanya berkah itu ziyadatu fil khair wal karamah. Semakin bertambah dalam hal kita melaksanakan kebaikan dan kemuliaan. Orang mungkin bertuju kepada suatu tempat untuk mencari berkah karena yakin akan keberkahan. Malam ini, inilah kesempatan kita untuk mencari keberkahan. Lailatul Mubarakah. Memang malam nisfu Sya'ban itu kan dikatakan sebagai malam berberkah. Ada yang mengatakan Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika malam nisfu Sya'ban untuk tujuannya memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan, kecuali orang di antaranya orang yang tidak diberikan ampunan, orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang di dalam hatinya selalu ada jiwa permusuhan. Nah, masuk pada barawaan itu memusuhan juga. Ya kalau nah malam ini yang memberatkan pada kebarawaan karena kita kekawanan tuh kasih singgul bermaafan lagi kita. Mudah-mudahan dengan itu kita amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Syana di situ artinya orang yang selalu bertengkar, kemudian orang yang di hatinya selalu menunjukkan ketidakbaikan. Dalam bahasa agama orang yang dengki, tidak senang dengan orang bahagia, susah melihat orang bahagia, iyalah itu. Dan ketika orang bahagia menjadi susah dirinya, ada istilah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kembali kita memang beberapa anjuran para ulama baik salafus saleh, para sahabat Nabi, apa yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban di antaranya. Para ulama memang membagi beberapa tingkatan orang menyikapi sesuatu malam, baik malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam hari raya, 2 hari raya, dan setiap malam Jumat kan itu 5 malam. 5 malam di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i fi kitabil wa balagna annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu bi 5 layalin. Fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatul nisbi min Sya'ban. Tinggal kita nanti menentukan apa termasuk kita yang mana. 3 tingkatan manusia ketika berada di malam-malam yang ditentukan Allah, doa itu dikabulkan. Termasuk salah satunya adalah malam ini, malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, orang yang menghidupkan malamnya keseluruhan. Menghidupkan malam artinya melaksanakan qiyamul lail, ibadah kepada Allah, kemudian dilengkapi dengan zikir kepada Allah sepanjang malam. Kita akan sebagaimana yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga menganjurkan amun inya kawa tagawi, amun yang ada tagawi kan niat barang kita sampai iyalah. Sebagaimana biasa tadi kita sudah melaksanakan amanah yang biasa, yang umum dilaksanakan oleh orang setelah salat maghrib. Ada yang melaksanakan salatul hajat, kemudian ada yang masalah salatul tasbih, ada yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Itu semuanya adalah kebaikan. Kita doa bersama tadi, mudah-mudahan dipanjangkan umur, tapi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Amun panjang umur macam memuyaki orang baik paraya. Ya loh, dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kayak yang tadi kita doakan selalu dah. Sulit untuk mencari orang seperti beliau. Banyak kayak namanya duitnya. Belum pernah ucap nantinya ayah anda abian nih lah. Ngalim cari kayak pian ujur. Banyak kayak orang sama-sama banyak duit.
duit, tapi yang mau membangun pesantren. Ini mau membangun pesantren ini, kan? Beliau sangat banyak menyisihkan harta beliau untuk kebaikan orang semua. Mungkin ke depan kalian akan menjadi, ini amal yang tidak akan kudus, menjadi orang yang selalu menyembuhkan agama nantinya, menjadi orang beragama bagus, jadi menjadi anak-anak yang saleh. Itu tidak terlepas dengan peran beliau. Dan doakan beliau panjang umur. Nah, itu yang kita kehendaki, kita semua panjang umur. Wa hasuna amalu, dan baik pegawaiannya baik. Tapi sebaliknya kita bukan berdoa mudah-mudahan tidak. Wa syarrun nas man qala amruhu wa sa'amalu. Dan sejajar manusia adalah orang panjang umurnya tapi jelek atau tidak baik kelakuannya. Nah, kita berdoa, itu yang pertama tadi kan. Doa kita sehari-sehari kita doa juga tetap. Ya Allah, sehari kita berdoa. Jangan lupa juga berdoa orang tua yang berjuang. Ini orang tua yang hidup. Kalau orang tua yang sudah meninggal, yaitu tugas kita untuk mengirimi kebaikan kelakuan kita baik, yaitu dengan amal ibadah, bacaan-bacaan juga. Kalau ketika hidup kita berbakti, salah satu bakti kita kepada orang tua adalah melaksanakan tugas kita. Kalau anak sekarang sedang belajar, tunjukkan kepada orang tua keberhasilan kita dalam belajar, dan nantinya kita menjadi orang yang baik, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, doa kita untuk murahkan rezeki. Ialah rezeki kita dan memurahkan rezeki, tujuannya juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama tiap hari ini. Termasuk di dalam doa tadi. Kan jika seandainya kita berdoa di doa setelah pembacaan ayat Yasin tadi. Nah, jika seandainya kita dalam kesengsaraan, rezeki kita sempit, terhalang, lalu bahkan menjadi suatu kebahagiaan. Kemudian kita menjadi orang yang rezeki marzukan, muwafaqan lil khairat, marzukan orang yang diberikan rezeki dan selalu diberikan taufik untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, doanya tadi, tujuan kita pada Yasin adalah untuk ditetapkan iman dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kembali yang pertama kami sampaikan sedikit 3 tingkatan manusia ketika kita berada di malam-malam dan ditentukan Allah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam, kemudian salat maghrib, isya berjamaah, subuh berjamaah, ditambah sepanjang malam berbaca berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang amalan kita disuruh juga di antaranya kita membaca tasbih Nabi Yunus. Itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita disunatkan memperbanyak itu. Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajaban, awwaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiru iqrarun bil dhambi. Napa bacaannya? Mungkin rancak aja dibaca ada bertani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali jumlahnya? Jumlahnya berapa? 2375. Kita berdoa sambil santai duduk, mudah-mudahan. Kan kalimat itu ada 3. Yang pertama merupakan tahlil. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Yang kedua adalah tasbih subhanak, maha suci Engkau. Yang ketiga itu yang penting lagi adalah pengakuan diri kita dengan dosa atas orang-orang yang teraniaya. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang teraniaya. Tasbih inilah yang menyebabkan juga Nabi Yunus selamat ketika beliau berada di perut ikan. Bahasanya kan ceritanya tuh, beliau selalu bertasbih, hanya dikeluarkan itu sangat bagus juga. Memang kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu salah satu yang dianjurkan beliau juga. Ini kira-kira apa sedikit ya kalau tujuan menghidupkan malam hendak. Beliau menambahkan itu diadakan dengan salatul khair. Salatul khair itu melaksanakan salat sunat
di malam nisfu Sya'ban. Kalau kala Imam Al-Ghazali amma salatu Sya'ban falailatul khamis asyar misal usalli mi'ata raka'atin. Sembahyang salat sunat 100 rakaat. Yalah. 6 kali kenapa aja belumnya 6 rakaat dan 8 rakaat kenapa aja. 2 kan disuruh. Lagi 100 supaya tahu nih 2. Nah, tahu kalau kita bisa mengamalkan itu ada sudah pandalannya jurang, ada literaturnya. Iyalah. Imam Ghazali memerintahkan untuk melaksanakan salat 100 rakaat. Punya kawa alhamdulillah. Kan derajat yang awal tadi. Derajat orang yang menghidupkan sepanjang malam. Di 100 rakaat dengan 50 kali salam. Kata beliau, setiap rakaat itu qalla raka'ataini bi taslimatin yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah qul huwallahu ahad 11 marratan. Membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali dengan 50 kali salam 100 rakaat. Kemudian juga kata beliau kepada wa insya Allah 10 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah mi'ata marrah qul huwallahu ahad. Padahal 110 rakaat, tapi setiap rakaat membaca qul huwallahu 100 kali ulang pembalasannya. Ini kata Syekh Abdul Qadir kan. Qul huwallahu 100 kali. Nah, kemudian kata beliau Fahada marwir fi jumlatis salawat karena salafu yusallu hadhihi wasamuna salatul khair, disebut dengan salat khair. Dilaksanakan bisa berjamaah, bisa dengan sendirian bisa. Nah, kebanyakan kita ya setelah salat maghrib melaksanakan salat hajat. Kemudian ada yang melaksanakan salat sunat menetap 2 rakaat, ada yang melaksanakan salat tasbih. Itu kebanyakan. Yang pertama derajat menakbirkan salaman. Kemudian yang kedua derajat yang kedua adalah melaksanakan ketika kita berada di malam-malam yang dikabulkan oleh Allah doa, melaksanakan salat isya berjamaah, maghrib berjamaah, subuh berjamaah, melaksanakan sebagian malam sedikit tayassara qalilatin minal lail, yaitu sedikit daripada malam. Mungkin bangun tengah malam jam 2 atau setengah 3, kita tujuannya untuk menghidupkan, lalu ke salat tahajud, salat sunat dan lainnya, salat witir. Nah itu kan pertengahan. Kemudian yang ketiga ini yang kebanyakan awam seperti puasa, orang puasa awam ya, puasa khawasul khawas. Yang kebanyakan kita adalah ketika malam nisfu Sya'ban melaksanakan salat maghrib berjamaah ditambah dengan salat sunat muta atau salatul hajat, lalu baca yasin, setelah itu disambung dengan salatul isya. Yang jelas alhamdulillah. Ya kan, kita diberikan sudah dapat kesehatan, kemudahan untuk melaksanakannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, demikian untuk juga mengabulkan hajat ayahanda. Ulun juga memang banian. Biasanya bila malam nisfu Sya'ban ini ulun kebacahan. Kuitan ada hari, kuitan kan ada lagi. Kuitan kalau lagi hidup, nah dari itu hadir tetap kuitan juga di sini. Pas kebetulan ada di itu, makanya kita kesini juga. Nah, mudah-mudahan berniat memang malam nisfu Sya'ban memang ketika orang tua itu paling tidak juga ini pelajaran bagi anak-anak ketika kita masih hidup selalu kita ridha, kita halal dengan orang tua. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh. Orang tua, keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Innallaha fi ridhal walidayni wa sallallahu fi sunnil walidayni. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Selalu minta dengan ridha orang tua, baik orang tua kita, orang tua asuh kita, guru-guru kita. Semoga ilmu yang kita tuntut itu bermanfaat dan berguna selalu untuk orang banyak. Demikian dapat kami sampaikan. Salam hilang. Dan Allah yang majma'in. Allahu muwaffiq lahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang salah satu tadi yang disampaikan oleh Anda tadi, beliau adalah kepala Kementerian Agama Nusantara dan beliau juga adalah mantan almarhum Kiai Haji Sohaimi Haji yang setiap malam minggunya mengajarkan zikir kepada ibu sekalian. Semoga almarhum guru kita Muhammad Sohaimi mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan
semoga ujung-ujung mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Anda tadi dan almarhum Haji Syaini, sehingga beliau mendapatkan rahmat serta luas dan kubur.